Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Pada riwayat hadis dengan bunyi, tartu fikum amroini ma ing tamassaktum bima la tadillu abadan kitaballahi wa sunnata rasulih rawah hukum. Artinya, tinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Hadis riwayat hukum. A. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan pada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Injil pada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang padamu. Quran Surah Al-Maidah baris 5 ayat 548. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kitab dan suci. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang telah dibukukan dan disampaikan oleh para rasul untuk diajarkan pada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Firman Allah SWT. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabi, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia, Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum dan commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan
akidah, dan asas-asas kebaktian syariah seperti berikut: hormati dan cintai Allah satu Raja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. 4. Hormati ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berdusta. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara tidak halal. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari Zabara Yasburu Zabur, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut Mismar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagai ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimra yang berarti lagu atau musik. Zamir lagu dan Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Nyanyian untuk memuji dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. 1. Nyanyian untuk memuji Tuhan, liturgi. 2. Nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. 3. Ratapan-ratapan jamaah. 4. Ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur Mazmur 146 antara lain: 1. Besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku, dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. 3. Janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. 4. Maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. 5. Maka berbahagialah orang yang meroleh Yakub sebagai penolongnya, dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. 6. Yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. 7. Yang membela orang yang teraniaya, dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli membuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkan dan tidak menyatukannya dengan suatu apapun. Ada pula menjelaskan bahwa di dalam kitab Injil bahwa dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutupan para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad SAW. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagai dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam untuk mengajar tauhid kepada umatnya dan mengikutinya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak mencutukannya. Penjelasan ditulis dalam surat Al-Hamid ayat 57 sampai 27. Artinya, kemudian kami usulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami usulkan pula Isa putra
Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati seseorang yang mengikutinya. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan pengganti yang dilakukan oleh tangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Pramudita dari kelas 11 TITL 4 mau menjelaskan tentang kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat dengan diterimanya wahyu pertama ini. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah SWT yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah SWT untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman Al-Quran merupakan kitab suci lengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Sekian presensi dari saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama lain Al-Quran: Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikri artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Alkitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran adalah seperti berikut: akidah dan keimanan. Kedua, ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Tiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, pada sesama manusia dan alam sekitarnya.
muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar, serta semangat mencari ilmu pengetahuan. Keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi pada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjaminnya keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan ibadah mulia bagi orang yang beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan melakukan perilaku mulia sebagai berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai umat muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali berpedoman pada selain Al-Quran. Yang keempat, berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. Yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.